Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum bitaqwallah wa usikum bitaqwallah wa usikum bitaqwallah. Kami wasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Ketika Nabi SAW duduk di Masjid Nabawi bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu, celakalah. Para sahabat mengatakan amin. Nabi SAW mengulang kalimat tersebut, celakalah dan celakalah. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, man adraka walidayh indakal kibar au ahaduhuma fadakhalan nar. Celakalah barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya dalam usia lanjut, tidak memasukkan ke dalam surganya Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Sampai Nabi SAW mengulang kalimat ini, mengulang kembali dengan mengucapkan celakalah barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya dalam usia lanjut, tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga, bahkan menyebabkan seseorang tersebut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Celakalah orang tersebut. Ayyuhal mu'minun, pembahasan rutin yang selalu kita bahas dalam kajian rutin, kami mengingatkan akan kedudukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sudah sebesar apapun kita hidup, sudah sepanjang apapun kita dalam usia, tetap birrul walidain adalah sesuatu yang kewajiban bagi setiap anak untuk mereka kedepankan kepada orang tuanya. Lihatlah hadis-hadis Nabi SAW. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang birrul walidain, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan kaitkan dengan ibadah kepada Allah, akan kaitkan dengan tauhid kepada Allah. Karena Allah mengerti betul jasanya seorang tua, jasanya kedua orang tua kepada anaknya tidak akan bisa dipisahkan, tidak bisa dilalaikan. Setinggi apapun jabatan seorang anak, sebesar apapun kekuasaan yang dimiliki, sehebat apapun yang didapatkan, tetaplah seorang anak adalah sesuatu yang telah dilahirkan dari rahim ibunya, yang oleh sebab itulah Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada umatnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ma min dambin ajdar ayu ajjala li sahibihil uqubah ma'a ma yudakharu lahu minal bagyi wa qati'atir rahim. Tidak ada sesuatu dosa yang akan dipercepat,
Tidak ada satu dosa yang akan disegerakan dan disimpan oleh Allah di akhirat nanti, kecuali dua: kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dilihat dari kedudukan diasuh oleh orang tuanya, berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh orang tuanya? Beliau dilahirkan dalam kondisi yatim. Tidak lama kemudian pada saat usia 5 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Tetapi lihatlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang berbakti kepada orang tua. Karena berbakti adalah suatu fitrah. Suatu fitrah. Seorang anak kepada orang tuanya. Sampai-sampai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tuamu, fajahidhuma, berjihadlah. Kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Bahkan ayuhal mu'minun, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini pun yang telah kami sampaikan dalam sebuah pertemuan. Ayul amali ahabu ilallah. Amalan apakah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dicintai oleh Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu waqtiha. Salat pada tepat waktunya. Karena kaitan antara hak Allah. Kemudian ditanyakan kembali, apalagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, birrul walidain. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ditanyakan kembali, apalagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al jihad fi sabilillah. Jihad, mengucurkan darah, meninggikan kalimat Allah. Ternyata dikalahkan dengan birrul walidain. Dikalahkan dengan berbakti kepada orang tua. Menunjukkan kepada kita ayuhal mu'minun. Dan kami mengingatkan kepada anak-anak kaum muslimin dan muslimah. Berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan jihad. Mengalahkan jihad yang mengucurkan darah. Keluar dari rumahnya. Meninggikan kalimat Allah. Tetapi dikalahkan dengan birrul walidain. Birrul walidain. Inilah Islam. Cuma yang hari ini kita disedihkan. Ketika beberapa waktu lalu kami mendengarkan seorang pemuda disebabkan dengan tawuran, tergeletakkan, tewas. Di manakah perasaan orang tua yang dilahirkan, dibesarkan, dikeluarkan uang? Seakan-akan mereka melupakan akan jasa seorang ibu yang telah melahirkan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala secara besar katakan, wa wasaina biwalidayhi, berbaktilah kepada orang tuanya. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, melahirkan dalam keadaan susah. Allah tuangkan dalam firman-Nya untuk kita membacanya, untuk kita memahaminya. Jasa seorang ibu, jasa seorang ayah. Tetapi terkadang seorang anak, mereka melupakan dan melalaikan. Lihatlah firman hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang untuk kita tadabburi, yang untuk kita perhatikan. Tidak lain adalah supaya keberkahan dan rahmat Allah turun kepada kita ayyuhal mu'minun. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum bi taqwallah. Kami mengingatkan kembali ayyuhal mu'minun, birrul walidain. Ketika kita ingin melakukan suatu sikap apapun itu, pikirlah secara jauh panjang lebar bahwasanya ada orang tua yang harga dirinya harus diangkat, yang kasih sayang kepadanya harus diberikan, yang namanya harus dihormati dan diangkat, sebagaimana mereka telah menyayangi kita, telah memperhatikan kita. Ingatkah kita tatkala kita tidak mampu apapun, orang tua lah yang hadir, orang tua lah yang muncul. Maka pernah seorang datang kepada Abdullah bin Umar. Ya Abdullah bin Umar, bagaimana kalau seandainya saya menggendong ibuku memutarkan Ka'bah sebanyak 7 kali? Apakah dapat dikatakan aku bisa membalas jasanya ibuku? Abdullah bin Umar mengatakan, kalla, thumma kalla, sekali-kali tidak, walaupun satu tarikan nafas. Satu tarikan nafas ketika melahirkan engkau. Ya jamaah, kita semua memiliki seorang ibu yang Masya Allah. Maka ketika kita melakukan sesuatu, ingatlah jasa seorang ibu. Maka ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, siapakah orang yang aku kedepankan kebaikannya Rasulullah SAW? Ummuk, ibumu, ibumu, ibumu. Nabi SAW agar mengingatkan kepada kita, berpikir sejenak ketika kita melakukan sesuatu apapun. Jangan sampai yang kita lakukan tersebut melukai perasaan orang tua. Maka ayyuhal mu'minun, dikatakan oleh seorang ulama, ketika kehidupan kita sempit, mungkin kita diberikan penyakit, kita diberikan rezeki yang sempit, ujian yang terus melanda diri kita, rumah tangga yang morat-marit, maka yang harus diintrospeksi adalah hubungan kita dengan orang tua. Kita yang perantauan. Kita yang perantauan. Sudahkah kita menghubungi orang tua? Kita menanyakan kabar. Mungkin bagi diri kita ayyuhal mu'minun, itu tidak ada artinya. Berapa waktu lalu ketika kami pulang dari mengisi di Pelindo, kami singgah sejenak teman orang tua lama kami. Beliau curhat, Ustadz, kami baru merasakan Ustadz, ketika kami telah menikahkan anak kami, sesuatu yang kami rindukan Ustadz adalah telepon dari anak kami, menanyakan tentang kabar kami, menanyakan tentang keadaan kami. Ayyuhal mu'minun, Abdullah bin Umar mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Keridaan Allah berada dalam keridaan orang tua. Kalau kita ingin lapang hidupnya, kalau kita ingin berkah hidupnya, kalau kita ingin rahmat Allah turun kepada kita, orang tua lah yang kita harus perhatikan. Dan kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan orang tua. Inilah ayyuhal mu'minun yang harus kita camkan. Karena kami miris ketika berapa waktu lalu, sepekan yang lalu, dengan pemuda-pemuda, waliyadu billah, dengan tingkah lakunya ayyuhal mu'minun, sampai nyawanya pun terenggut hanya dengan sebab tawuran dan lainnya. Mereka tidak lagi memikirkan
Betapa tersayatnya hatinya seorang ibu. Betapa mirisnya seorang ibu. Kalau seandainya dia melahirkan seorang anak yang hakikatnya akan memporak-porandakan nama kebaikan keluarganya. Oleh sebab itulah ayyuhal mu'minun, perbaikilah hubungannya. Perbaikilah tata cara kehidupan kita dengan orang tua. Agar keberkahan itu muncul. Agar rahmat itu muncul. Agar kemudahan-kemudahan Allah berikan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita anak-anak yang salih. Menjadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi orang tua kita. Merahmati orang tua kita. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub salbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma tik iqabana minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa dzurriyyatina minan nar. Allahumma arham lil muslimina wal muslimat al ahya wal mamat. Allahumma arham liwulati umurina. Rahmatilah para pemimpin-pemimpin kami. Rahmatilah para pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah mereka orang yang taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Jadikanlah mereka orang yang benar-benar mengemban amal dengan sebaik-baiknya ya Rabbal Alamin. Permudahlah urusan mereka. Permudahlah urusan mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih mujma'atana. Perbaikilah para masyarakat kami. Perbaikilah masyarakat kami. Wa aslih sababana. Perbaikilah para pemuda-pemudi kami. Allahumma filadana al Indonesia. Jagalah negeri kami agar tetap aman, sejahtera. Allahumma hafad ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, jagalah saudara kami di Palestin. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.